yang kawan-kawan di sini lakukan jika satu perusahaan menawarkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah, tapi harus menerima. Kalau menerimanya akan menghapus identitas diri kita dan jati diri. Saya Mercy Silalahi, saya perwakilan adat dari komunitas adat Lamtora Siaporas. Lamtora singkatan dari Lembaga Adat Keturunan Opung Mamotang Laut Ambarita Siaporas yang datang dari Samosir ke Siaporas tahun 1800. Suami saya adalah generasi ke-9 dari keturunan Opung Mamotang Laut yang tinggal di Siaporas, yang secara turun-temurun tinggal di Siaporas dan sudah ada sampai generasi ke-11. Suami saya pernah menghadapi pilihan antara uang 10 miliar dan jati diri. Pada waktu tahun 2019, suami saya ditangkap dan dipenjarakan untuk mempertahankan wilayah adat. 3 hari setelah mereka ditangkap, pihak perusahaan datang menawarkan uang 10 miliar dengan syarat harus menandatangani bahwa tanah wilayah adat leluhur kami itu bukan tanah kami dan meninggalkan perjuangan dan tidak akan menuntut sampai kapanpun. Itu pilihan yang sangat sulit bagi suami saya. Tetapi suami saya lebih memilih jati diri, yaitu memperjuangkan hak-hak yang diwariskan leluhur. Suami saya lebih memilih mendekam di penjara selama 9 bulan karena suami saya berprinsip akan mewariskan air kehidupan kepada generasi yang akan mendatang. Dengan pilihan suami saya, kami sangat mendukung pilihan itu bersama dengan komunitas. Tapi di balik pilihan itu, saya sebagai ibu rumah tangga harus mengambil fungsi ganda menjadi tulang punggung keluarga. Anak saya 5, tahun 2019 itu, anak saya yang pertama masih SMP, 3 SD, dan 1 masih TK. Setelah penangkapan suami saya, anak saya juga dibully teman-temannya di sekolah. Mungkin kalau kejadian ibaratnya di satu desa, mungkin orang-orang akan tawakan apa yang terjadi. Tapi kejadian ini pada anak saya yang TK, saya tidak mau menyebutkan oknum yang menanyakan, di mana bapakmu gitu. Kayaknya dia ingin membangkitkan emosi anak saya, biar anak saya ini kayaknya merendah gitu, biar tidak bersemangat. Pada malam hari kami pernah duduk bersama dengan anak saya yang TK sama yang SD. Kalau yang SMP di kampung kami, kalau udah SD sama SD harus ngekos, harus bisa mandiri. Mereka menceritakan ketika mereka dibully. Tapi saya harus menenangkan anak-anak. Saya mengatakan kepada mereka, bapak kalian ditangkap polisi, bapak kalian dipenjara bukan sebagai penjahat, bukan sebagai pencuri, tapi pejuang hak-hak masyarakat adat. Yang saya katakan kepada anak-anak mereka menerimanya, tapi saya harus menahan air mata, saya juga harus menjaga mental anak-anak saya. Demi mendapatkan keadilan bagi suami saya, terpaksa harus meninggalkan anak-anak saya. Saya harus menjumpai beberapa instansi terkait bersama dengan penetua adat, bersama dengan Aman, dan juga Bakumsu sebagai pendamping hukum kami. Tetapi yang paling menyakitkan bagi kami, saya berjuang untuk keadilan suami saya, kami tidak menerima tawaran dari beberapa anggota dari komunitas, menerima tawaran dari perusahaan. Mereka meminta uang, mereka minta kompensasi,
Dan mereka mau ditawari bekerja sebagai buruh harian lepas di tanah sendiri. Komunitas akhirnya terpecah belah. Ada konflik horizontal antara keluarga yang satu bapak, satu ibu, tidak bercakapan, dan kadang kalau ada pesta adat, tidak saling mengundang antara saudara yang sedarah. Itulah kejamnya pecah belah yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian tahun 2024 bulan 7, kami juga diuji di komunitas kami. Waktu itu 4 orang anggota komunitas yang berjaga di rumah bersama, yang berlokasi di wilayah adat di Butuh Pangaturan. Wilayah adat kami ini, kami membangun rumah bersama di sana, itu untuk menjaga supaya tanaman kami tidak dirusak oleh perusahaan. Kalau ibaratnya kami ingin melestarikan umbul air minum kami, kami akan menanam kayu, siang malamnya sudah dicabut oleh perusahaan. Dan untuk menjaga itu kami harus bertahan di sana 24 jam. Untuk siang ibu-ibu yang berjaga, dan untuk malam itu bapak-bapak dengan anak muda. Dan pada waktu itu 4 orang yang di sana berjaga di rumah bersama, mereka diculik jam 3 pagi. Rumah kami langsung digebrak. Mereka ditangkap, dipukul, disetrum, disiksa, dan dibawa ke penjara. Kita tahu bahwa mereka sudah ditangkap polisi setelah konferensi pers dari Polres bahwa mereka sudah ditahan. Kita tidak tahu kalau sebelum ada konferensi mereka dibawa kemana. Saya sendiri akan mendapat ujian yang lebih berat. Karena anak-anak saya sudah mulai mau masuk jenjang untuk masuk universitas. Anak saya yang pertama akhirnya gagal. Dia tamat tahun 2024 dari SMA. Saya menenangkan anak saya juga. Saya memberikan arahan. Karena saya tidak sanggup untuk menyekolahkan dia untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saya bilang kepada anak saya, mungkin kadang pemikiran orang, pendidikan mau menjadi mahasiswa, butuh status juga. Tapi saya memberikan kebanggaan tersendiri kepada anak saya. Apa gunanya gelar sarjana jika kehilangan akar, identitas, dan jati diri? Apa gunanya gaji besar jika bumi yang kita pijak ini tidak layak huni? Itulah pedoman yang saya sampaikan kepada anak-anak. Dan dari situlah anak-anak saya mengerti akan keadaan kami, dan anak-anak bisa menerima, dan mereka tidak pernah komentar. Kalaupun saya berangkat mengikuti kegiatan-kegiatan, mereka selalu mensupport saya. Dan dari situlah saya harus bangkit dan menjadi sosok yang dibanggakan anak-anak. Tapi perjuangan kami tidak terhenti sampai di situ, biarpun dikriminalisasi, kami terus bergerak. Kami juga melakukan demo. Tapi yang paling sadisnya tanggal 22 September 2025, masyarakat adat Lamtoras kembali diserang security daripada karyawan perusahaan. Kami hanya di sana tinggal mungkin 50 orang, tapi dari karyawan dan security ada sampai 700 orang dengan memakai pakaian cuma menampakkan mata, pakai tameng. Mereka sudah safety ingin menyerang kami. Kami dipaksa mundur dari tanah perjuangan. Rumah kami dibakar, sepeda motor kami juga dibakar, dan salah satunya sepeda motor saya dan juga ada mobil. Tanaman kami dirusak, dicabuti, dijarah. Ada sampai 25 ton jahe yang siap panen yang dijarah oleh perusahaan. Pada waktu itu jahe mencapai 16.000 per kilo. Kami hampir rugi 400 juta.
ada 33 orang komunitas yang mengalami luka-luka pada insiden 22 September 2025 dan harus dirawat inap beberapa hari. Sampai saat ini kami tidak bisa bekerja di wilayah adat kami mulai tanggal 22 September sampai sekarang. Kami menerima sembako seperti teman-teman yang mengalami bencana yang di Tapken. Kami menunggu kapan datangnya donasi, kapan datang bantuan untuk anak sekolah, karena kami ingin anak kami juga harus sekolah. Tapi ketika para relawan yang ingin memberikan donasi untuk kami, itu dari pastor, dari aman, dari pemuka-pemuka gereja, hati kami menjerit. Kami tidak mau menerima bantuan itu sebenarnya, tapi kami harus terpaksa menerimanya biar kami bisa makan. Karena apa? Kami masih sehat, kami masih muda, kami masih memiliki wilayah adat, tapi kami tidak bisa untuk mengelolanya. Perjuangan kami tidak untuk kaya, kami tidak ingin kaya, kami hanya ingin makan, anak-anak sekolah, dan bisa melanjutkan kehidupan. Dan mungkin dari cerita yang kami alami mungkin masih banyak lagi, tapi kalau diceritakan di sini mungkin terlalu panjang. Mungkin ada juga foto yang di belakang yang menunjukkan bagaimana perjalanan kami selama 27 tahun berjuang, mulai dari tahun 1998 setelah turunnya Orde Baru. Dari serta kami di atas, kami bertahan. Kami masih percaya dengan kuasa Tuhan dan amanah yang diwariskan leluhur kepada kami. Leluhur mengajarkan pentingnya menjalin hubungan yang baik dan selaras dengan alam. Opung kami, opung mamotang laut ambarita mewarisi tanah adat dan juga ritual adat yang harus kami laksanakan dan lestarikan. Ada 7 ritual yang harus kami laksanakan. Untuk melakukan ritual itu kami sangat membutuhkan hutan, air bersih, dan ramuan-ramuan yang bisa kami dapatkan dari hutan. Ramuan-ramuan ini seperti ikan endemi, ikan pora-pora, ikan jurung, dan juga rudang. Tapi setelah kehadiran dari perusahaan, kami sudah sangat sulit untuk mendapatkan ramuan-ramuan untuk melaksanakan ritual. Terpaksa kami harus membeli dari desa lain dengan harga yang cukup mahal. Dan maka untuk menjaga dan mempertahankan jati diri, kami rela dikriminalisasi demi memperjuangkan wilayah kami dan melestarikan tradisi budaya leluhur. Pentingnya hutan bagi kami, kalau ibaratnya pemerintah mengembalikan wilayah adat kami akan membuatnya 2/3 dari wilayah adat itu akan kami jadikan hutan untuk ekosistem yang seimbang. Tapi beberapa hari belakangan pemerintah sudah mencabut izin perusahaan. Ini adalah kabar baik. Berarti suara kami masyarakat adat di Sumatera Utara akhirnya didengar. Namun, ini bukan menjamin wilayah adat kami dikembalikan, karena mereka masih beroperasi di sana. Lalu bagaimana dengan kerusakan dan kerugian yang telah kami alami selama puluhan tahun, dan juga nyawa-nyawa yang sudah meregang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan yang ada di Humbang Hasundutan. Dan dari kisah di atas, saya mengajak kawan-kawan semua mendukung para pejuang lingkungan, melestarikan kearifan lokal dan mempertahankan tradisi budaya leluhur kita. Menyadari bahwa tanah adat bukan hanya sekedar tanah, tanah adalah identitas dan jati diri. Bagi orang Batak, tanah punya marga
dan marga punya tanah. Memilih menjadi orang tua yang dibanggakan anak-anak dengan memperjuangkan identitas dan jati diri meskipun di penjara daripada menjual martabat dan warisan leluhur. Karena pada akhirnya tanah tidak hanya mengingat siapa yang memilikinya, tanah mengingat siapa yang mencintai dan melestarikan. Terima kasih, Horas.